Welcome to Zoom Project. Back to it, you ain't shown me no love, so I turn my back to you. Yeah, I can't get no racks to you. I don't really care, cause I'm done. On the real love is not fun. There's no emotion on my face, cause I'm numb. You see me everywhere you look, no you can't hide. Oke guys, kembali lagi di channel apa? Channel Ani. Sudah pernah minggu itu tuh sama bodoh nih. Dari paling dagu kita. Coba kita minjar tuh. Jadi kali ini kita mau buat video yang dimana ini video yang akan hibur orang setiap malam. Ini konten berbeda nih, bukan nih kayak orang kita usahakan yang berbeda tuh. Berbeda sekali ini. Kita usaha nih supaya bisa hibur orang setiap malam Jumat. Ini adalah konten baru kita. Dimana segmen ini segmen Mister Kocak. Wah, Mister Kocak. Bukan. Ini tuh segmen cerita-cerita horor. Untuk judul segmennya kita masih belum pikirkan. Jadi kali ini kita mau baca cerita horor pendaki-pendaki atau apapun itu tuh. Tapi kali ini kita mau lebah. Jadi guys, ini malam Jumat ya. Iya, ini malam Jumat. Diuploadnya malam Jumat. Diuploadnya malam Jumat. Ini video syutingnya malam Jumat. Yo, jadi kali ini kita mau cerita tentang kisah seorang pendaki di Gunung Rinjani. Rinjani ya. Yang dia tahu Rinjani bisa dibuka itu apa Google aja. Udah, gini, apa lagi? Apa ya? Sabar di sana. Jadi kalau misalnya korang suka video-video kayak begini, terus korang pengen support kita, sebaiknya korang subscribe, like juga like. terus komen di bawah yang bagusnya kita lakukan apa. Jangan lupa tahu, share. Share sama teman-teman korang. Nah, mantap. Kalau misalnya korang suka tuh, korang like ini video, share ke teman korang. Terus yang pertama kita mau cerita tentang orang yang sebenarnya tuh ini konten udah cocok sama kita nih. Iya, yang horor kan kita nih. Tapi biar kita besok atau orang suka, kurang komen pakai kalau orang suka. Kalau korang suka. Apalagi guys, lanjut ceritanya. 2 kali saya mendaki Rinjani, 2 kali juga saya mengalami pengalaman menyeramkan. Wow. Pengalaman pertama menyeramkan karena saya hampir mati. Saat itu saya sakit dan ditinggal rombongan tanpa makanan, tanpa tenda. Pengalaman kedua menyeramkan karena kami diteror oleh jin penunggu Rinjani. Itu dulu guys, yang itu Rinjani gunung. Terus penunggunya ditunggu dia bos. Yang ingin tahu itu gunung, buka Google. Itu bukan nyampe koran, buka Google. Ya, gas. Kejadian itu terjadi pada tahun 2014, 6 tahun yang lalu. Ya. Ketika saya mendaki Rinjani kedua kali bersama 2 sahabat saya. Keduanya kebetulan belum pernah mendaki Rinjani. Berarti dia sudah apa? Oh, dia sudah pernah. Iya, dia sudah, tapi Temannya 2 belum. Singkat cerita, hari itu pun tiba. Hari ketika teror jin menunggu Rinjani. Itu menghantui saya dan teman saya. Bahkan teman saya sampai diikuti di rumahnya. Jim, diikuti dong. Ya. Kisah horor ini bermula ketika kami dalam perjalanan turun. Saat perjalanan turun, kami sempatkan bermalam di Segera Anak. Segera Anak itu sebuah tempat. Ya, nama tempat. Di danau ini terdapat suatu permandian air panas alami yang keluar dari panas perut Rinjani. Saat itu saya dan teman saya tergoda untuk menikmati kolam air panas berdua saja karena teman satunya punya giliran masak dan menjaga tenda. Artinya ada orang berdua ji. Berarti temannya baik toh. Masakan tuh. Sesampainya di permandian air panas, saya melihat seorang dengan penampilan layaknya dukun-dukun dalam film horor Susana. Bajunya hitam, menggunakan penutup kepala dari kain, tapi bukan belangkon, dan berkumis bapang. Gini. Kayak itu nih waktu yo gitu ya. Ya. Kolam air panas ini layaknya kolam renang yang memiliki beberapa tingkatan kedalaman. Bedanya dalam kolam air panas ini bukan kedalaman yang membedakan, tapi tingkat kepanasan yang semakin. Berarti begini turun di. Iyo, semakin menjauh dari pusat panasnya, semakin berkurang panasnya. Kolamnya seperti tangga bertingkat, semakin ke bawah semakin kurang panasnya. Keren. Saya hanya berani pada kolam ketiga, masih panas tapi tidak sampai panas untuk merebus telur seperti kolam 1. Berarti panas sekali. Panas.
Mendidih kayaknya mendidih lah. Tapi bisa bayangkan, orang bayangkan sendiri. Kolam tempat para pendaki biasa merebus telur. Bapak dukun itu berjalan ke arah kolam satu, tapi tidak untuk memasak telur, tapi untuk mandi. Wah, ini mandi ya, mandi. Kolam satu biasanya pendaki itu udah rebus telur. Dia udah mandi. Dia udah mandi. Pasti kulitnya baja lah. Nah, lanjut. Gila, saya terkaget-kaget, heran apa kulitnya seperti Lord Oden dalam serial One Piece yang ketika direbus minyak panas tidak terbakar. Berarti kurang bayangkan itu, bagaimana modelnya itu barang. Ada-ada saja. Tidak lama kolam air panas ini ramai didatangi tidak hanya para pendaki, namun juga peziarah karena saat itu baru habis lebaran. Ziarah di kuburan anjing. Nah, dulu, kau cerita dulu kita supaya orang tahu. Iya, ini gunung. Ada gas. Ada yang aneh nih. Menurut informasi yang saya terima, para peziarah ini datang untuk mencari wangsit, beribadah, cari ilmu, atau bahkan mengadu ilmu. Nah, kalau ilmu itu ilmu hitam sudah menuju ke situ, karena udah percaya itu nih kayak gimana? Iya, sirik. Hari itu juga setelah mandi dan makan kami menuruni Rinjani lewat jalur Senaru. Sepanjang perjalanan kami melihat pohon-pohon tinggi yang membuat siang terasa menjelang malam. Sinar matahari tidak berhasil menembusi pohon itu, membuat jalur turun kami gelap. Namun patut disyukuri karena tidak terkena terik matahari. Orang bersyukur terus nih. Seperti saat mendaki lewat sembalun yang isinya hanya padang sabana. Artinya dia Kayak padang pasir. Nah, gitu ya. Di sabana kan. Tidak ada pohon gitu ya. Tandus. Oke. Suasana asik tiba-tiba berubah menjadi horor ketika kami merasa seperti ada mata yang mengikuti. Bersama dengannya ada suasana burung hantu yang tidak berhenti. Bahkan setelah 30-an menit kami berjalan, rasanya kok burung hantu itu tidak menjauh, malah semakin mendekat seperti mengikuti kami. Oh, itu berarti burung udah jelas ikuti manusia. Kan biasa burung kalau kita dekati lari. Nah, dia ini diikuti, memang keren, lari burung begini. Ya lanjut. lanjut. Perasaan horor semakin menjadi-jadi. Itu karena meski kami jalan bersama, tapi terpisah dengan jarak masing-masing sekitar 10-20 meter. Hal ini disebabkan kemampuan fisik yang berbeda. Hanya ketika kita beristirahat baru bersama. Saya saat itu adalah yang paling depan, diikuti Yayan, dan paling belakang Doni. Artinya ini yang punya cerita, dia depan, di belakang itu ada yang namanya Yayan. Doni lagi. Oh, orang berjauhan kayak 20 meter. Ah, itu 10 meter. Itu enggak boleh diturun ya, guys. Orang ini hutan, Pak. Ya, lanjut. Tiba-tiba ada yang berdiri, tapi bukan keadilan. Ini keren ini. Kenapa harus kata-kata begini? Lanjut. Apa itu? Ternyata bulu-bulu halus di tengkuk saya. Tunggu kayaknya di Bukan. Iya, orang korban yang di mana? Sana tahu sumpah. Penyebabnya adalah sebuah pohon besar, begitu tinggi dan mengeluarkan wangi. Di kaki pohon itu ada sesuatu yang ternyata wangi itu berasal dari sana, menyan, serta bahan sesembahan. Kayak dupa. Di bawah pohon. Berarti dah sembah itu, Pak. Bukan. Kayak dah sembah berarti itu pun. Udah carimu gitu atau apa? Iya mungkin. Ya begitulah. Oke. Percaya atau tidak, ada nasi kotak. Ini jin penunggu pohon Rinjani habis seminar. Oh, semengerti tahu udah bisa makan kawan pohon. Di saat kita kelaparan, kehausan, dan sisa bekal yang tinggal sedikit, ini malah ada makhluk yang bukan manusia diberi makan nasi kotak. Nah, kamu ngerti itu? Roti. Bukan makhluk. Itu bukan cuma nasi kotak, ada roti dan air botol. Wah, ya kasih saya. Iya Pak. Pengen ambil tapi takut kualat. Akhirnya saya menunggu teman sekalian istirahat. Begitu Yayan tiba, dia melihat sesembahan itu, dia langsung panas. Bukan dia ambil, malah ditendang. Maksudnya kayak ada panas lihat itu. Udah panas apa nih, kayak ada nutuan tuh, maksudnya ada sesuatu. Ya, ada mengerti aja begitu ya. Teman saya yang satu ini memang, dia maksudnya dia tidak suka, dia panasan, dia orangnya, dia tidak suka sama hal-hal yang seperti itu. Jadi itu tidak memberontak. Berarti kayak ada benci begitu. Mungkin pengaruh kecapean atau kelaparan membuatnya bereaksi berlebihan. Serem, entah
nendang sesembahan begitu. Ntar yang punya marah. Nah, yang punya marah itu yang punya kayak itulah, kurang tahu gitu. Monyet. Wah, kita kelaparan, makanan kok dibuang-buang, mana sudah suruh keluar yang punya itu. Itu katanya Yayan yang emosian tadi. Santai Head, sepertinya istirahat dulu, kita tunggu Doni. Oh, artinya Dora. Oh, iya. Oh, kan Doni di belakang tadi. Tunggu. Sabar. Yok, lama sekali tuh anak. Mungkin dia kesasar. Waduh. Oh, Bahaya ini kalau kesasar, Pak. mulutnya dorong sudah sudah kebablasan gitu ya. Sabar aja. 10 menit berlalu, belum terlihat sebatang hidung Doni. Beberapa saat, beberapa orang yang jauh di belakangnya mulai muncul. Hampir setengah jam, namun Doni belum muncul juga. Hilang. Harus positif tinggi. Iya, Mungkin dah istirahat atau apa toh? Kami mulai panik, takut jangan-jangan dia kenapa-napa. Sudah deg-deg, rasa hati, dikhawatirkan malah muncul sambil cengar-cengir membawa sebuah tongkat yang digunakan untuk membantu menahan bebannya. Oh, udah ada jadi. Iya, ketika turun agar tidak membebani lutut dan telapak kakinya. Itu nggak boleh positif tingginya, guys. Nggak boleh positif thinking, nggak boleh negatif thinking. Iya itu. Setelah cukup beristirahat dan makan roti sebagai bekal untuk lanjut turun ke bawah, kami melanjutkan perjalanan. 1 jam berjalan, perasaan horor semakin mencekam. Seperti ada yang mengikuti, tidak ada satupun yang berbicara. Meski tidak jalan berdampingan, kami masih bisa saling melihat. Mayan. Oke guys, jadi tadi tuh ada mati kamera. Terus ya sekarang sudah malam sekali nih, jadi kita lanjut saja toh ya. Yayan sudah tidak bersuara sama sekali. Hanya si Doni saja yang terlihat masih ceria, bahkan menyahuti suara burung hantu. Yayan yang berjalan semakin lambat, tidak seperti biasanya. Seperti beban di tas carrier-nya semakin berat saja. Entah kenapa saya khawatir dan menoleh ke belakang melihat kondisinya. Saya kaget bukan main, ada sesosok mirip manusia namun berkepala babi mengikutinya. Moncongnya begitu dekat dengan kepala Yayan. Saya mau berteriak, tapi suara saya tidak keluar. Kaki saya lemas seketika. Yayan duduk terjatuh kepayahan, dan si kepala babi di belakangnya menghilang. Saya usap mata saya, si babi tidak ada. Mungkin saya terlalu lelah, mungkin saja makhluk tadi hanya imajinasi saya. Ngerinya tuh. Kami lanjut jalan tanpa suara. Sampai tidak terasa sudah berada di pos 1. Si Doni tak ada sepertinya berjalan bersama grup yang lainnya. Hanya saja saya berdua dengan Yayan. Di berugak pos 1 akhirnya saya mendengar suaranya. Seperti ada yang ngikutin. Katanya dia mendengar seperti orang mendengus tepat di belakang kepalanya. Begitu dia menoleh, sosok itu tidak ada. Tiba-tiba saja ia menggigil ketakutan. Suara dengusan itu datang lagi. Katanya, saya menoleh melihatnya. Seketika perasaan merinding menjalari tubuh saya. Makhluk itu, si babi melihat saya dengan mata merah. Berarti kayak Marah sekali gitu ya. dan melotot tuh. Terus melotot seolah mengancam. Saya mau berbicara tapi kata-kata saya nyangkut di tenggorokan. Kemudian tertelan, Yayan bangkit dan lanjut berjalan terseok-seok. Saya tetap tidak bisa bicara. Lama rasanya berjalan sampai hampir menjelang maghrib. Belum tiba juga. Rasanya dekat, tapi kok jauh sekali. Normalnya sebelum jam 17.00. Berarti jam 5 sore. Iya. Terus kami seharusnya sudah tiba. Seharusnya. Tapi apa mau dikata, Yayan kewalahan menggendong si babi dan saya ngos-ngosan karena nafas tersengal akibat takut. Pintu gerbang Rinjani mulai terlihat dari kejauhan. Tak lama kemudian, lewatlah warga lokal berpakaian hitam membawa beberapa kayu bakar menyalip kami. Ia melihat ke arah kami, kemudian mendekati saya.
kok rasanya saya pernah melihatnya. Ternyata bapak dukun yang saya lihat di bapak air dukun yang panas. udah rendam badan itu yang biar mendidih, Ya, mendidih sekali. yang telur saya masak apalagi kulit. Aduh, kurang bayangkan nih. Lanjut. Katanya itu bapak-bapak tuh, temanmu diikuti babi. Kayak udah jalan, Maksudnya jalan? sudah sadar pas sudah kayaknya ngerti. Kayaknya temanmu diikuti babi. Terus jawab, iya pak, tolong dia pak. Entah bagaimana suara saya bisa keluar dan saya memohon dengan terbata-bata. Kemudian bapak itu mengeluarkan semacam buntelan berwarna hitam, dilempar ke arah si babi, dan si babi itu lenyap. Lenyap. Yayan yang berjalan membungkuk seketika tegak. Ia mendatangi bapak itu dan berterima kasih. Bapak itu menasihati kami dan meminta kami untuk berhati-hati. Jika melihat makanan tergeletak di bawah pohon besar dekat pos 2, jangan diambil. Saya dan Yayan saling berpandangan. Dalam hati saya berkata, seandainya bapak ini tahu Kurang yang ingat itu yang dilakukan Yayan, bapak ini mungkin tidak akan membayar. kurang ingat itu yang danu yang udah emosi apakah atau capek tuh Iya, dan capek. tendang itu Tendang itu. sesajen. Iya. Ya, di roti makanan. Nah, terus Dalam perjalanan pulang menggunakan mobil pick up, Yayan terus menceritakan pengalaman horornya. Doni tidak terlalu mendengarkan karena asik ngobrol dengan kawan seperjalanannya ketika turun. Yayan mengatakan dia tobat melakukan seperti itu. Itu pengalaman paling menyeramkan yang pernah dia alami. Kau pikir itu sudah selesai? Saya mendengar suara berbisik itu di telinga. berarti belum Selesai. Tiba-tiba berbisik. terus. Tidak mungkin ada orang berbisik bisa terdengar di tengah laju mobil dan deru angin. Saya cuek saja karena melihat Yayan sudah nyanyi-nyanyi ceria dengan suara sembalnya. Setelah tiba di rumah, saya segera mandi bahkan sampai luluran guna membuang daki. Anjay. Terus. Selesai mandi, saya segera bersiap-siap untuk tidur. Saya mengambil HP untuk dimatikan agar tidak terganggu. Saya melihat ada begitu banyak panggilan tak terjawab dari nomor Yayan. Saya membuka pesan di BBM dari Yayan. Tulisannya, "Hep, tolong si babi datang lagi." Selesai. Sudah di rumah nih, baring-baring. Tidur, tiba-tiba Datang lagi. babi. Terus sampai situ deh. Selesai. Mungkin guys ada yang keduanya, lanjutannya. Cuma kita belum dapat. Nah, jadi kalian cuman Subscribe, terus klik lonceng di bawah supaya ada dapat notifikasi. Nah, terus like video kalau misalnya kurang suka tuh video kayak begini, kurang like. Share juga, share. Nah, supaya terhibur semua orang gitu ya. Terhibur. Nah, Terus yang paling penting kurang komen di bawah apa yang bagus kita buat lagi. kalau ada cerita orang juga orang tuh, orang bisa kirim ke kita ceritakan. Nah, di emailnya di Zoom Project ada di deskripsi. Sampai situ ya guys.